Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Parida dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Sosial dan Humaniora dengan NIM 2102111093. Untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester dengan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang diampu oleh Dr. Syahril STMM. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu pengetahuan yang sangat luas liputannya. Oleh sebab itu, sangatlah sukar untuk membuat definisi yang akan memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis yang diliputi oleh ilmu ekonomi. Namun demikian, ini tidaklah berarti bahwa suatu definisi yang secara ringkas menerangkan bidang studi ilmu ekonomi sama sekali tidak dapat dilakukan. Dalam usaha untuk memberi gambaran ringkas mengenai bidang studi ilmu ekonomi, definisi ilmu tersebut selalu dihubungkan kepada keadaan ketidakseimbangan di antara kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang artinya keluarga, rumah tangga, dan nomos artinya peraturan, aturan, dan hukum. Dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonomi adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Banyak ahli ekonomi mainstream merasa bahwa kombinasi antara teori dengan data yang ada sudah cukup untuk membuat kita mengerti fenomena yang ada di dunia. Ilmu ekonomi akan mengalami perubahan besar dalam ide, konsep, dan metodenya. Walaupun menurut pendapat kritikus, kadang-kadang perubahan tersebut malah merusak konsep yang benar, sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Manfaat dari mempelajari ilmu ekonomi menurut Mankiw pada tahun 2013 yang pertama yaitu ilmu ekonomi dapat membantu dan memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Dengan menguasai ilmu ekonomi, pertanyaan mengenai mengapa harga produk tertentu cenderung naik mendekati hari raya. Mengapa penjualan barang mewah cenderung meningkat pada saat perekonomian mengalami 14 krisis. Mengapa nilai kurs berpengaruh terhadap harga-harga di dalam negeri dan seterusnya. Dan yang kedua, dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat yang mempelajarinya lebih mahir dan lihai dalam perekonomian. Tentu saja bagi yang mempelajari ilmu ekonomi dan kemudian mampu menguasainya dengan baik, relatif akan lebih mudah membaca fenomena ekonomi yang terjadi sehubungan dengan kejadian-kejadian dalam perekonomian. Kemudian relatif dapat memperkirakan apa yang akan terjadi kemudian. Dan yang selanjutnya, yang ketiga yaitu dengan menguasai ilmu ekonomi maka akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Bagi yang tidak mengetahui dan menguasai ilmu ekonomi, umumnya terkadang terlalu apori. Maksudnya adalah hanya memiliki pengetahuan sebelum bertemu dengan pengalaman, tapi sudah memiliki asumsi dan akhirnya mengambil kesimpulan. Apori terhadap suatu kebijakan membangun ekonomi atau bahkan terlalu optimis dan cenderung menyalahkan. Dan yang keempat yaitu bila kita dapat memahami dan mahir dalam perekonomian lalu paham dengan potensi serta keterbatasannya, maka kita akan sangat paham bagaimana menjadi pelaku ekonomi yang baik di mana setiap pilihan menentukan tujuan dan setiap tujuan menentukan masa depan dan masa depan harus dialami dengan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada pembagian ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi mikro.
lebih membahas mengenai tentang teori harga yang di dalamnya terdapat perusahaan dan industri. Ada teori produksi, teori biaya, teori penerimaan, keuntungan, dan manfaat. Teori pasar, teori upah, dan faktor produksi. Kemudian pada ilmu ekonomi makro lebih membahas mengenai teori pendapatan nasional yang di dalamnya terdapat pendapatan nasional agregat, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Yang selanjutnya yaitu ada ilmu ekonomi makro, merupakan bagian ilmu ekonomi yang menghususkan diri dalam mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Tujuan dari ilmu ekonomi makro itu sendiri adalah untuk memahami peristiwa ataupun fenomena ekonomi serta untuk memperbaiki kebijakan ekonomi. Selanjutnya lagi ada macam-macam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi. Pengertian lainnya yaitu tindakan individu dalam menentukan pilihan dan menggunakan peluang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum, macam-macam kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Selanjutnya, terus ada yang bertanya nih, apa sih tujuan melakukan kegiatan ekonomi? Tujuannya itu yang pertama adalah untuk memilih barang atau jasa yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan yang selanjutnya yaitu ada untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas barang dan jasa yang akan digunakan. Dan yang ketiga itu untuk memilih kebutuhan mana yang lebih prioritas. Keempat, untuk mempertimbangkan untung rugi dan pilihan yang telah dibuat. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari sejarah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mampu mengelola sumber daya yang terbatas tapi mampu menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang berguna bagi masyarakat itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat Ida sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.